ini pura-pura makan samyang 20 bungkus dalam waktu 10 menit doang, sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi cewek ini bernama Carlyan, dia itu selalu bikin konten challenge gitu. Dia selalu kayak kuat banget makan pedes. Bahkan kali ini dia mendapat banyak banget followers karena dia berhasil makan 20 samyang dalam waktu 10 menit doang. Tapi tiba-tiba dia mendapat satu SMS ancaman di mana orang tersebut mempunyai video dia yang sebenarnya membuang samyang yang udah dia makan. Dia pun dipaksa sama orang tersebut untuk melakukan live saat makan, jadi dia nggak bisa bohong sama sekali. Dan pas dia lagi makan, dia benar-benar kepedesannya berlebihan banget. Dan akhirnya membuat cewek itu pingsan. Dan sebenarnya cepu di dalam kejadian ini adalah temannya sendiri yang selama ini mendukung dia. Dua cowok ini mengumpulkan rambut manusia untuk mereka masukin di kolam renang. Jadi awalnya mereka mendapat challenge dari penonton mereka di mana mereka harus berenang di rambut manusia. Sampai akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Chester mencoba untuk mengambil rambut yang berada di tong sampah salon rambut. Tapi ketika yang punya salon mengetahui hal itu langsung mengusir si Chester dan merasa si Chester tuh aneh banget. Tapi gak lama setelah itu si Chester pulang dengan sebuah truk yang isinya rambut itu banyak banget. Tapi anehnya di rambut tersebut itu tuh bener-bener bau banget dan kayak ada yang bergerak di dalamnya. Kalau kalian mau lihat kelanjutannya, aku udah bahas di sini ya. Setiap cowok ini kunyah permen karet, dia bakal ditontonin semua orang di kotanya karena kunyahannya akan menghasilkan sesuatu yang kayak seni. Tapi akhirnya pengunyah permen karet itu jadi punya banyak cewek dan lupa sama pacarnya dia yang sebenarnya. Pacarnya pun langsung memutuskan dia, tapi tiba-tiba cowok ini langsung kehilangan kekuatannya untuk ngunyah permen karet. Karena ternyata kekuatannya itu ada di pacarnya. Dia pun jadi dihina sama semua orang karena hasil kunyahannya jadi jelek banget. Akhirnya dia berusaha untuk minta balikan ke pacarnya karena dia baru sadar pacarnya itu berharga. Dan janji udah gak mau jadi fucek boy lagi. Seorang ibu hampir mati karena mengambil balon kuning milik anaknya. Dia pun rela karena balon itu adalah balon ulang tahun anaknya. Sampai akhirnya dia mau tertabrak mobil. Nah om-om yang bawa mobil itu udah marah-marah. Tapi kebetulan om tersebut adalah teman kecil dari ibunya. Bahkan karena balon tersebut tiba-tiba terbang, mereka nggak sengaja jadi kayak di sinetron gitu. Dan akhirnya si om bahkan langsung deket ke keluarga ini. Dan membuat si anak berharap kalau om itu akan menjadi pengganti ayahnya. Bahkan akhirnya karena balon, si ibu ini mendapatkan jodoh. Pemerintah Jepang lagi perang, tapi maksa para prajuritnya untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi karena efek global, si pemimpin bilang kalau sekarang mereka nggak boleh ngomong pakai bahasa Jepang sama sekali. Mereka mulai sekarang harus ngomong pakai bahasa Inggris dan membuat mereka tuh insecure banget. Karena nilai TOEFL mereka aja semua jelek-jelek banget. Sampai tiba-tiba mereka menemukan satu bos mereka yang mana dia itu orang asing. Tapi karena prajurit Jepang ini nggak bisa bahasa Inggris, pas dibilang apa kabar mereka malah menyerang. Itu membuat perang akhirnya dimulai lagi padahal tadinya udah nggak ada apa-apa. Jam 11:50 si ayah selalu pura-pura untuk menjadi Santa Claus. Dan kebetulan hari ini udah mau hari Natal. Tapi saat si ayahnya itu lagi mau ke atas, tiba-tiba bocilnya ngikutin dia dong. Bahkan bocilnya tahu pas ayahnya udah mau pakai baju Santa Claus. Di sini si ayah panik karena ketahuan deh selama ini dia pura-pura jadi Santa. Tapi ternyata si bocil malah salah sangka. Dia bilang, kalau selama ini aku udah duga kalau kamu Santa Claus yang beneran. Tapi aku akan merahasiakan identitas kamu dari satu keluarga. Jadinya sebenarnya si bocil masih percaya. Karena kepercayaan dia sangat kuat untuk si ayahnya. Dan ia merasa si ayah nggak mungkin bohongin dia sama sekali. Cowok ini punya penghapus ajaib yang mana kalau dia hapusin semua orang bisa terbakar. Jadi awalnya cowok ini adalah pelukis, dia lagi pingin lukis pemandangan. Tapi tiba-tiba dia merasa ada yang mengganggu dia, seperti sampah yang ada di jalan. Dan akhirnya dia hapus sampah tersebut dan sampah itu akhirnya terbakar. Bahkan manusia yang menghalangi dia hapus aja supaya terbakar. Di sini dia itu benar-benar nggak punya empati sama sekali. Dan akhirnya nggak sengaja dia malah membakar satu kota ini. Tapi dia masih nggak peduli, dia itu kelaparan. Akhirnya dia langsung ledakin sungai dengan penghapusnya sehingga dia bisa makan. Egois banget ya guys. Cewek ini pingin banget dioperasi plastik dadanya supaya makin besar. Akhirnya cewek ini pun datang ke dokter operasi plastik yang terkenal banget. Tapi pas habis operasi, dia pun benar-benar kaget banget sama hasilnya. Karena ternyata si dokter cuma nempelin balon ke dada cewek itu. Tapi dokternya bilang ini belum selesai. Ketika balonnya ditiup, si cewek malah seneng banget. Akhirnya dia punya dada yang besar padahal itu cuma balon doang. Kena tipu deh tuh cewek. Karena terlalu lapar, cowok ini nyolong makanan tikus dan diambil dari got.
Bahkan makanan itu langsung dia bawa ke keluarganya supaya keluarganya bisa makan daging itu juga. Keesokan harinya dia ngeliat tikus itu lagi, tapi tikusnya cepat-cepat masuk ke dalam got supaya makanannya nggak diambil. Dia pun langsung kesel dan pingin makan makanan dari tikus itu. Tapi pas dia lihat ternyata daging yang dia makan kemarin itu adalah daging manusia. Ternyata tikus-tikus ini memang pemakan manusia dan bahkan si cowok yang ngambilin makanan mereka dari tadi langsung diambil ke dalam got dan dibuat menjadi makanan mereka juga. Nah, malamnya keluarganya tuh mencari ayahnya itu nggak ada. Dan ketika anaknya lihat, anaknya menemukan makanan dikasih sama tikus tersebut. Anaknya pun seneng banget. Padahal si anak nggak tahu kalau si tikus kasih dia makan daging dari ayahnya sendiri. Semua barang yang cowok ini zoom pakai HP-nya bakal langsung nempel ke arah dia. Jadi tiba-tiba cowok ini tuh punya HP ajaib di mana pas dia beli mainan, dia zoom mainan itu, maka mainan dino-dinoan dia bakal bisa menjadi dinosaurus beneran. Di situ dia bingung banget kenapa HP-nya mempunyai kekuatan sebesar itu. Sampai tiba-tiba dia lagi duduk santai nih di bangku. Dia pingin banget ngeliat cewek di belakang dia mukanya kayak apa, tapi dia malu untuk nengok. Akhirnya dia bisa zoom dong pakai HP dia untuk muterin bumi. Hanya untuk bisa ngeliat cewek itu aja dan ternyata berhasil. Kurang kerjaan banget ya. Setiap cowok ini pelihara ikan gak pernah bisa lebih dari 42 hari. Jadi cowok ini tuh insecure banget. Dia gak pernah bisa bergaul sama manusia lainnya. Jadi setiap hari dia itu cuman beli ikan aja. Dan ketika ikannya mati dia akan beli ikan yang baru. Sampai suatu saat dia itu beli makanan ikan, tapi makanannya malah nyasar ke tetangga sebelahnya. Jadi mau gak mau dia harus ambil dong makanan ikannya di tetangga sebelah itu. Tapi dia gak berani banget untuk ngobrol sama manusia, bahkan dia gak berani untuk keluar rumah. Cuma karena takut ikannya akan mati, dia pun berusaha untuk ke rumah tetangganya. Tapi akhirnya dia malah pingsan. Bangun-bangun dia tiba-tiba udah ada di dalam rumah tetangganya. Dan ternyata tetangganya tuh baik banget. Di sini dia jadi berpikir kalau dunia di luar itu tidak sekejam apa yang dia pikirkan. Ayah posesif panik banget ketika anaknya dijemput sama Fucek Boy. Jadi karena ayah itu mantan Fucek, dia itu takut banget kalau si anak itu bakal diapa-apain. Akhirnya si ayah malah pinjemin mobilnya untuk dipakai pacaran sama anaknya. Tapi tiba-tiba setiap lagi pacaran, si cowok itu selalu melihat kehadiran ayahnya. Bahkan lagi nonton bioskop aja, ayahnya ada di situ. Lagi main di pasar malam, ayahnya juga ada di samping-samping boneka. Tapi di sini yang sadar cuma cowoknya doang, si anak nggak sadar sama sekali. Namun lama-kelamaan si cewek mikir kalau cowoknya nggak suka sama dia. Karena cowoknya selalu nggak mau megang dan deket-deket dia, padahal si cowok takut sama si ayahnya. Ternyata mobil yang dipinjemin ayahnya membuat si ayah bisa melacak semua keberadaan anaknya. Dan akhirnya si Fucek Boy kena mental deh.